sesuatu yang terjadi di Minnesota. Pada suatu saat, pada suatu summer di dalam tahun, pada saat itu tahun 1876, sesuatu belalang di mana merusakkan akan seluruh panenan daripada negara bagian di Minnesota. Pada tahun berikutnya terjadi sesuatu kecemasan karena sesuatu kerugian yang begitu banyak yang dialami. Saudara tahu kalau begitu sesuatu negara bagian di mana mengalami sesuatu musibah. Mungkin kalau di Indonesia, dulu pada waktu saya masih di Indonesia, pada waktu saya masih kecil, saya masih ingat sekali bagaimana Indonesia takut dengan wabah wereng yang mana memakan akan panenan, memakan akan padi sehingga tidak ada panenan pada saat itu. Sulit sekali untuk mendapatkan akan padi. Nah, hal ini juga terjadi di Minnesota. Pada tahun itu, pada tahun 1876, mereka terjadi sesuatu kerugian besar dan bahkan gandum atau apapun juga panenan tidak menghasilkan akan buahnya. Sesuatu kerugian yang besar. Sehingga pada suatu saat di tahun 1877, sesuatu yang dinyatakan, sesuatu yang diberitakan oleh Governor John Pillsbury. Dia proklaim suatu hari di mana diadakan doa dan puasa bersama-sama. Sesuatu acara doa dan puasa bersama-sama. Karena kalau tahun di mana tahun yang kemarin mengalami sesuatu kerugian dan tahun berikutnya kalau mengalami sesuatu hal yang sama, maka dari itu mereka akan mengalami sesuatu kelaparan yang luar biasa di Minnesota. Maka dari itu gubernur mengatakan untuk adanya hari di mana mereka berdoa dan berpuasa bersama-sama. Kita tentunya mengingat apa yang terjadi di Niniwe. Sesuatu doa dan puasa yang dilakukan supaya tangan Tuhan sendiri bekerja dan menjamah. Saudara ingat tentunya akan hal ini. Biarlah belas kasihan daripada Tuhan terjadi. Dengan demikian, John Pillsbury, gubernur Minnesota menyatakan suatu doa dan puasa untuk seluruh dan orang-orang di Minnesota. Mereka melakukan akan hal ini. Mereka berdoa dan puasa pada saat itu bulan April. Mereka berdoa dan berpuasa secara bersama-sama. Tentunya pada saat terjepit, semua orang mau berdoa dan berpuasa. Tetapi saya hari ini menyampaikan akan hal ini bukan mungkin saudara pada saat saudara terjepit, tetapi biarlah kita boleh belajar bagaimana kita berdoa dan berpuasa. Biarlah setiap daripada kita yang mungkin pada saat ini mengalami sesuatu problem pun, mari kita ambil bagian di dalam doa dan puasa. Saudara, pada saat orang-orang di Minnesota ini, mereka berdoa dan berpuasa setelah hari pertama. Hari kedua, hari ketiga mereka berpuasa. Saudara, apa yang terjadi? Belalang mulai tumbuh, saudara. Begitu banyak belalang. Yesterday saya drive dengan Pak David. Pak David mengingatkan, ya, dulu pernah melihat begitu jangkrik, begitu banyak, ya. Saya sendiri juga pernah melihat, saudara, akan hal ini. Ya, belalang-belalang. Bahkan beberapa saat yang lalu dengan Kenny ternyata takut dengan belalang. Kalau belalang di Indonesia dulu mainan saya, mainan anak-anak desa, saudara. Ya, belalang buat mainan, tetapi orang Amerika takut dengan belalang, saudara. Ya, nah kita melihat suatu season di mana banyak belalang. Nah, hal itu terjadi, saudara. Di Minnesota, belalang kecil-kecil mulai tumbuh, mereka sudah mulai ketakutan. Tuhan tidak menjawab akan doa dan puasa mereka. Hari keempat, belalang makin banyak. Begitu banyak belalang, mereka sudah mulai, Tuhan, kenapa Tuhan gak menjawab? Satu saat, saudara, padahal saat itu bulan April, saudara. Karena tahu-tahu panas terjadi, belalang begitu banyak yang
yang tumbuh, yang maksudnya apa? Menetas, saudara, begitu banyak. Tetapi satu saat, hari berikutnya, turun akan apa? Cuaca yang begitu dingin. Sama seperti Houston, sometimes ada cold front, ya, saudara tahu cold front, ya, tahu-tahu bisa datang, melanda dingin, ya, dan semua lokes ini, semua belalang ini mati, saudara. Dan bagaimana mereka bersukacita, mereka mendengar bahwa Tuhan menjamah, bahwa Tuhan memberkati akan Minnesota. Minnesota tidak terjadi kelaparan pada saat itu, karena Tuhan menjawab akan doa dan puasa mereka. Saya percaya hal ini terjadi di tahun 1800-an, tetapi saya percaya Tuhan yang sama juga akan terjadi di dalam kehidupan setiap daripada kita. Setiap daripada saudara yang menginginkan, yang berharap, yang berdoa puasa, yang dimana kita mempersiapkan akan kesuksesan, mempersiapkan akan pemulihan dengan doa dan puasa ini. Dr. Xiang Yang Tan dari Fuller Theological Seminary, di dalam bukunya Disiplin, dia mengatakan bahwa puasa adalah sesuatu yang nyata. Dan cara yang praktikal, atau sesuatu yang mudah dilakukan. Dia mengatakan sesuatu yang nyata, yang praktikal, yang mudah dilakukan. Dari penyerahan kita kepada Tuhan dan mengizinkan akan Roh Kudus. Mengizinkan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan mengizinkan akan Roh Kudus sendiri mengontrol dan berkuasa atas kehidupan kita. Saat kita berpuasa, dia katakan bahwa kita mengizinkan Tuhan mengontrol. Kita mengizinkan akan Tuhan sendiri berkarya, bekerja di dalam kehidupan daripada kita. Di mana kita mempersembahkan kehidupan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita mengizinkan kuasa daripada Tuhan untuk turun atas kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita akan berdoa dan puasa untuk hari besok. Apa itu puasa? Apa arti daripada puasa? Apa sikap yang salah? Bagaimana sikap yang benar pada saat kita berpuasa bersama-sama? Apa sikap yang perlu untuk kita lakukan pada saat kita berpuasa, sehingga puasa kita mendatangkan akan keberhasilan? Sehingga puasa yang saudara dan lakukan bukan hanya sekedar puasa karena program daripada gereja, ataupun karena gereja IFGF seluruh dunia berpuasa bersama-sama. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di dalam tahun ini, tetapi gereja IFGF benar-benar menginginkan untuk setiap member daripada IFGF untuk doa dan berpuasa. Untuk berpuasa bersama-sama. Saudara yang belum pernah berpuasa, mari kita berpuasa bersama-sama. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasal 58. Kitab Yesaya pasal 58 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saudara sudah menemukan? Kitab Yesaya pasal 58 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa, engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri, engkau tidak mengindahkannya juga?
Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepada kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat yang ke-8, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak meminta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Kita akan belajar bersama-sama hari ini. Sebagaimana di dalam kitab Yesaya pasal 58 menceritakan bagaimana orang-orang Israel berpuasa, bagaimana orang-orang Israel mereka berseru kepada Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang dimana, sesuatu hal-hal yang Tuhan ingatkan. Bagaimana Tuhan tidak mendengar akan seruan mereka. Bagaimana Tuhan tidak menjawab akan seruan mereka. Puasa yang kita boleh belajar hari ini adalah puasa di mana adanya sesuatu kerelaan. Katakan bersama-sama, kerelaan. Puasa bukanlah sesuatu paksaan. Puasa bukanlah sesuatu di mana merupakan sesuatu kebiasaan kita. Bukan paksaan, bukan kebiasaan, tetapi memang kerelaan daripada hati. Di mana hati, di mana kita mengetahui akan firman Tuhan, mengetahui akan kehendak daripada Tuhan, dan setiap daripada kita melakukannya dengan kerelaan. Ada amin saudara. Puasa adalah kerelaan, yaitu kerelaan akan menahan ataupun berpantang ataupun kita melakukan untuk tidak makan atau tidak minum. Kita berpantang akan segala aktivitas kita, ya, aktivitas mungkin yang mengganggu akan relationship kita dengan Tuhan. Di situ kita melakukan sesuatu puasa. Di situ kita melakukan sesuatu pada saat kita menyediakan di dalam waktu yang khusus. Sesuatu waktu secara mungkin bersama-sama. Waktu yang khusus yang akan kita lakukan. Gereja daripada IFGF memberikan waktu yang khusus. Untuk setiap daripada kita bisa kita berdoa dan berpuasa bersama-sama. Di mana kita akan bertekun. Puasa adalah sesuatu kerelaan, di mana kita berpantang untuk tidak melakukan ataupun tidak memakan sesuatu. Dan juga di situ kita bertekun di dalam doa dan firman. Garis bawain saudara, kerelaan untuk kita tidak makan ataupun tidak minum, ataupun kita tidak melakukan suatu aktivitas yang kita mau untuk stop, untuk kita mau konsentrasi dengan Tuhan, dengan firman dan doa. Setiap daripada kita di dalam melakukan doa dan puasa, setiap daripada kita melakukannya dengan kerelaan.
kita melakukannya dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Otherwise, saudara just program diet daripada IFGF. Saudara cuma mau untuk lose weight. Saudara hanya mau kurus. Mungkin saudara hanya mau ya bersama-sama ya gereja IFGF mengadakan puasa, kita berpartisipasi. Nggak enak nanti kalau misalnya istri kita puasa, ya saya nggak puasa, aduh sungkan. Nggak demikian saudara, ada sesuatu kerelaan dari kehidupan kita. Puasa yang kan kita lakukan, ya beberapa puasa yang normal, ya model daripada puasa yang ada di dalam Alkitab, ya di mana berpantang ataupun tidak makan, ya dari semua makanan, bahkan ada yang puasa secara full, ya berpuasa dalam hal makanan, tetapi kita juga mau ingin belajar. Banyak sekali hal-hal, kalau saya katakan hal-hal di dalam kehidupan kita yang mana kita perlu untuk kita berpuasa juga. Sometimes kita menggunakan waktu kita begitu banyak. Sometimes makanan melupakan kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi tidak hanya makanan, tetapi juga dengan pantangan-pantangan yang lain yang kita bisa lakukan. Bagaimana dengan entertainment kita? Bagaimana dengan komputer kita spend time begitu banyak. Kita bisa melakukan puasa kita. Di dalam doa puasa 40 hari ini, tidak hanya makanan, kita boleh disertai dengan segala, ya mungkin dulunya aktivitas-aktivitas yang tidak berguna, aktivitas-aktivitas yang mana justru menjauhkan kita daripada Allah. Pada saat kita berpuasa, kita boleh stop semuanya itu dengan kita melakukan secara bersama-sama. Dengan kita berpuasa, kita tidak melakukan akan semuanya itu. Saya melihat ada beberapa orang, mereka yang stop dari Facebooknya nggak ada lagi, tutup. Ini sesuatu puasa yang kita juga bisa lakukan. Sometimes we spend berjam-jam di depan Facebook dan lain sebagainya, chatting yang kemana-mana dan lain sebagainya. Bahkan di situ kadangkala temptation demi temptation terjadi. Banyak sekali pencobaan-pencobaan terjadi. Tapi biarlah kita boleh belajar, ya, bagaimana kita berpuasa. Bagaimana kita untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkin saudara pandang sesuatu hal yang sia-sia yang menjauhkan hidup saudara daripada Tuhan. Di dalam model daripada puasa, ada sesuatu puasa secara sendiri-sendiri, tetapi juga ada puasa secara bersama-sama. Alkitab banyak sekali mengutip akan puasa. Ada yang mereka berpuasa secara pribadi, secara sendiri, tetapi juga ada puasa yang dilakukan secara bersama-sama. Kita ingat Tuhan Yesus berpuasa sendiri. Tetapi kalau kita lihat ya apa yang terjadi di dalam kitab Imamat pada saat hari penebusan, mereka berpuasa secara bersama-sama. Pada saat mungkin kita juga melihat pada sesuatu yang terjadi yang saya tadi ceritakan bersama-sama, apa yang terjadi di Niniwe, sesuatu puasa bersama-sama. Apa yang terjadi pada saat negara di dalam sesuatu keadaan emergensi. Kalau saudara baca di dalam kitab Esra pasal yang ke-8, saudara akan tahu, saudara akan melihat bagaimana mereka berdoa dan berpuasa secara bersama-sama, the whole nation. Apa yang terjadi yang tadi saya ceritakan di Minnesota, doa dan puasa secara bersama-sama. Nah, sesuatu merupakan sesuatu kesempatan bagi kita. Kesempatan bagi kita secara bersama-sama untuk kita berdoa dan berpuasa bersama-sama. Amin, saudara. Biarlah hal ini jangan kita melewatkannya. Mari kita bersama-sama kita berdoa dan berpuasa. Sesuatu hal yang penting juga yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Puasa yang secara alkitabiah, kalau saya boleh katakan. Puasa secara alkitabiah yaitu puasa di mana pertolongan daripada Allah,
Pada saat kita berseru kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita lebih mendekat kepada Allah dengan seruan daripada doa kita. Kalau saudara berpuasa, saudara tidak berdoa, saudara melakukan sesuatu program diet. Tetapi puasa yang benar adalah puasa di mana kita sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara berdoa, saudara mengadakan suatu saat khusus. Pada saat puasa, relationship dengan Tuhan harus semakin dekat. Ada amin, saudara. Kalau relationship kita tidak semakin dekat dengan Tuhan, maka dari itu bukan puasa secara Alkitab. Puasa yang Alkitab ajarkan, yaitu puasa yang selalu disertai dengan doa. Tadi saya mengatakan puasa di dalam kitab Esra pasal yang ke-8. Saudara buka bersama-sama di dalam kitab Esra pasal yang ke-8. Ayat yang ke-23. Dikatakan bahwa jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, Allah mengabulkan permohonan kami. Amin. Jadi berpuasalah kami dan memohon. Jadi berpuasalah kami dan berdoa. Jadi berpuasalah kami dengan kita mendekat kepada Tuhan dan memintakan sesuatu petisi kepada Tuhan. Doa dan berpuasa. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-2 dan ke-3 juga dikatakan bahwa maka berpuasa dan berdoalah mereka. Berdoalah, berpuasa dan berdoalah mereka. Ya, mereka berdoa dan berpuasa. Mereka tidak hanya sekedar berpuasa, tetapi mereka bergumul juga di dalam doa. Maka dari itu apa yang kita lakukan adalah puasa yang disertai dengan doa. Ada amin. Puasa di mana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga pada saat dia berpuasa, dia begitu mendekatkan diri. Dia dikatakan bahwa dia berdoa dan berpuasa pada saat itu. Kita melihat bahwa banyak sekali yang terjadi di dalam segala hamba-hamba Tuhan yang terkenal, yang mereka di mana mereka rajin di dalam melakukan doa dan puasa. Kalau ada orang yang bertanya, pada saat itu ada orang yang bertanya, di dalam bukunya dikatakan bahwa Charles Finney mengatakan dia spending days bahkan berhari-hari. Charles Finney melakukan doa dan puasa berhari-hari di mana saudara? Di hutan. Saudara, doa dan puasa bukan hanya orang-orang yang mau mencari ilmu. Tetapi secara Christianity juga, secara kekristenan. Doa dan puasa yang benar adalah doa dan puasa di mana kita berkonsentrasi mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka dari itu pada saat saudara mempersiapkan secara demikian, doa dan puasa saudara akan menjadi doa dan puasa yang sukses. Yang membawa restoration, yang akan membawa sesuatu perubahan, yang membawa sesuatu perombakan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau untuk kita mengadakan sesuatu waktu yang khusus. Charles Spurgeon pada saat ditanya, kok begitu kuasa mujizat begitu Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara? Dia katakan, karena lutut ini